Bayangin kamu punya firasat kalau pesawat yang kamu naikin bakal meledak. Dan ternyata beneran kejadian. Pesawat meledak dan semua penumpang meninggal. Tapi tunggu dulu. Orang-orang yang selamat, satu persatu maut dengan cara yang enggak masuk akal. Apakah malaikat kematian mengejar mereka? Cerita dimulai dari seorang remaja bernama Alex, yang lagi dibantu ibunya bersiap-siap study tour sekolah ke Paris. Dia berangkat ke bandara bareng sahabatnya Todd dan kakaknya George Wagner. Keluarga mereka emang udah deket banget. Nah, di sini ayahnya Todd minta Alex dan Todd saling jaga satu sama lain selama di perjalanan. Mereka semua dikumpulkan terus diarahkan untuk pemeriksaan paspor. Pas Alex mau naruh barang ke dalam pesawat, tiba-tiba papan jadwal berubah-ubah nggak jelas. Petugas bilang sesuatu yang bikin merinding nih, tanggal lahir Alex, tanggal 25 bulan 9. Sama persis kayak jam keberangkatan pesawat, yaitu 9:25. Apa kebetulan ya? Saat mereka semua di ruang tunggu, karena masih lama, Todd ngajakin Alex ke toilet dulu sebelum naik ke pesawat. Soalnya dia ogah pipis di atas pesawat ya kan? Di toilet pas asik nongkrong, Alex denger lagu John Denver. Dia langsung inget, John Denver tuh meninggal karena kecelakaan pesawat. Dari situ, Alex mulai ngerasa hatinya nggak enak banget. Seolah-olah semua berhubungan. Abis itu, mereka masuk ke pesawat. Alex memperhatikan kondisi pesawat dan penumpang lainnya. Saat di kursinya, baru juga pasang seat belt. Alex didatangi dua teman ceweknya, Krista dan Blake, yang minta tukeran tempat duduk. Alex setuju aja dan pindah duduk di sebelah Todd. Tiba-tiba kunci meja depan Alex copot dan nggak bisa ditutup. Dia panggil pramugari, tapi nggak dihiraukan, sampai akhirnya pesawat mulai take off. Alex makin gelisah, berbanding terbalik dengan teman-temannya. Dan bener aja, pesawat tiba-tiba berguncang hebat. Pramugari bilang itu sudah biasa, tapi kenyataannya salah besar. Alex terbangun. Ternyata itu cuma mimpi. Anehnya, kejadian habis dia bangun persis kayak di mimpinya. Lagi-lagi minta tukeran kursi. Kunci meja kursinya copot. Panik dong, dan langsung teriak kalau pesawat ini bakal meledak. Keributan pun terjadi. Akibatnya beberapa orang dikeluarin dari pesawat. Mereka digiring kembali ke dalam bandara. Ada guru mereka, Nyonya Lewton, Carter, dan Terry pacarnya. Sahabatnya Todd, cewek misterius Claire, dan Billy ikutan karena dari toilet. Guru mereka bernegosiasi agar bisa naik ke pesawat, tapi tidak bisa. Beberapa dari mereka masih nggak percaya sama Alex, apalagi Carter yang masih kesel karena batal ke Paris dan terus nyalahin Alex. Alex pun nggak terima terus disalahin. Saat mereka adu mekanik, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Pesawat yang barusan mereka tinggalkan meledak di udara. Semua mata langsung tertuju ke Alex. Takut dan bingung bercampur aduk. Setelah itu, mereka semua dikumpulkan di sebuah ruangan. Buat diinterogasi oleh FBI. Pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dimulai dari Alex. Dia menceritakan semua apa adanya. Kemudian Todd. Dia cuma memastikan sahabatnya baik-baik aja. Setelahnya guru mereka, karena tanggung jawab untuk menjaga murid-muridnya. Dan terakhir Claire. Dari situ, kita juga tahu alasan kenapa Claire ikutan keluar dari pesawat. Karena dia ngerasa percaya sama firasat Alex. Firasat cewek emang kuat ya guys. Setelah selesai interogasi, mereka semua dijemput keluarganya masing-masing. Tapi tidak dengan Claire. Dia pulang sendirian, nggak ada yang jemput. Sampai di rumah, Alex mulai stres dan depresi banget karena kejadian ini. Dia nggak bisa tidur, terus-terusan nonton berita kecelakaan itu. Total, 287 penumpang tewas dalam tragedi tersebut. Nah, pas 39 hari kemudian, sekolah ngadain peringatan buat para korban. Buat semacam tugu peringatan gitu.
Tapi Alex masih dianggap aneh sama teman-temannya. Bahkan guru dan orang tua teman-temannya takut sama dia. Apalagi ditambah agen FBI yang terus ngawasin Alex. Makin dijauhi deh. Ayahnya Todd, yang dulu akrab sama Alex, sekarang malah nyuruh anaknya menjauh. Untungnya, Todd masih pengertian. Dia janji bakal ngajak Alex liburan kalau ayahnya udah bisa nerima semuanya. Malamnya, pas Alex lagi baca koran berita kecelakaan di kamar, tiba-tiba tumpukan koran hancur robek karena kipas angin, dan salah satu robekannya jatuh ke paha Alex. Saat dia lihat, tulisannya adalah Todd. Waduh, apa ini pertanda ya? Sementara itu, di rumah Todd, dia di kamar mandi lagi ritual, siap-siap mau tidur. Tapi kayak ada yang nggak beres. Dari cermin ada bayangan hitam lewat di belakangnya. Pas dicek, nggak ada apa-apa. Terus air dari keran bocor dan ngalir ke lantai. Anehnya air itu bisa belok ngikutin Todd kemana dia pergi. Pas Todd ngangkatin jemuran, dia malah kepleset terus terlilit di lehernya. Lantai yang licin bikin dia kehilangan keseimbangan dan tergantung di bak mandi. Teriakannya nggak ngebangunin bapaknya yang tertidur di luar. Terus dia berusaha ngambil gunting tapi nggak sampai. Akhirnya Todd maut. Nah yang lebih mengerikan, air di lantai gerak mundur sendiri pas Todd sudah meninggal. Waduh, kok jadi merinding ya? Alex berlari ke rumah Todd karena perasaannya nggak enak. Pas di sana, banyak polisi berkumpul. Alex bingung dong. Tiba-tiba ada kantong mayat keluar yang ternyata itu Todd. Ayah Todd mengatakan Todd meninggal karena mau nyusul kakaknya. Alex merasa Todd gak mungkin begitu. Todd bukan orang yang berpikiran pendek. Ayah Todd tak bisa berkata-kata lagi karena sudah kehilangan 2 anaknya. Alex juga bingung dengan semua kejadian ini. Apakah saling terkait? Besoknya Alex pergi ke rumah Claire. Alex mau menceritakan semua kejadian, mulai dari pertanda yang dia dapatkan, sampai kejanggalan yang terjadi sama Todd. Karena dari awal, Claire percaya sama firasatnya si Alex. Jadi semua teori yang dikasih tahu masuk di akalnya. Terus, Alex ngajak Claire melakukan hal gila. Menyelinap ke ruang otopsi buat meriksa Todd. Waduh. Ternyata mereka serius dengan rencananya. Malam-malam masuk lewat atap, masuk ke ruang otopsi. Mereka ketemu dengan Todd yang sudah kaku. Tapi tiba-tiba, tangan Todd bergerak. Kaget banget lah. Belum sempat nyimpulin Todd masih hidup. Muncullah Williams, petugas kamar mayat yang bilang kalau itu reaksi kimia yang dia suntikan. Bisa gitu ya? Dari hasil pemeriksaannya, William ngasih tahu kalau temannya murni kecelakaan. Dia berusaha untuk melepaskan tali yang terlilit di lehernya. Terlihat dari luka-luka yang ada di tubuhnya. Apa yang dipikirkan Alex ternyata benar. Terus William mengatakan kalau mereka semua dikejar oleh kematian. Seharusnya kalian semua maut dalam kecelakaan. Tapi karena Alex mencurangi kematiannya, maka yang selamat akan menunggu gilirannya. Alex dan Claire langsung pamit pergi. Alex dan Claire nongkrong sambil ngobrol wangsit yang baru didapat Alex. Kalau emang yang selamat menunggu giliran, siapa berikutnya, kapan, dan bagaimana. Jadi mereka bisa bersiap-siap mencurangi kematian itu sekali lagi. Terus Claire nanya, apa dia dapat pertanda saat Todd maut? Alex bilang, dia cuma nemu robekan kertas yang tulisannya Todd. Berarti Alex harus menemukan pertanda lainnya. Tapi nggak tahu kapan pertanda itu muncul. Nah, pas asik ngobrol, tiba-tiba sekilas di jendela ada bayangan bis yang ngebut. Tapi saat dia noleh ke jalan, bis itu nggak ada. Bikin firasat Alex kalau bakal ada kematian selanjutnya. Tapi nggak ngerti siapa dan kapan. Itu jadi PR yang harus dipecahkan mereka. Dari seberang jalan, Carter dan Terry melihat Alex dan Claire yang lagi ngopi. Carter yang masih kesal, mau nyamperin mereka dong. Pas mutar balik, Carter ngelihat Billy dan dengan sengaja menyerempet sepedanya sampai terjatuh. Terry sudah melarang Carter buat adu mekanik. Tapi nggak dihiraukan, cowok red flag banget Carter nih. Nah pas Carter mau nyamperin Alex, tiba-tiba Bu Guru Lewton keluar dari kafe. Langsung deh Carter basa-basi sama Bu Guru, bilang kalau mereka lagi reunian. Saat itu, Alex langsung ngasih tahu kalau mereka semua dalam bahaya. Carter yang nganggap Alex cuma bacot, mau ngebogem Alex. Terry yang sudah nggak tahan dengan kelakuan Carter, ngancam bakal ninggalin Carter kalau tetap seperti itu. Tapi tiba-tiba, Terry mau ditabrak bis. Kejadian tadi bikin Alex shock. Saat ditanya ayahnya, dia hanya diam sambil nonton TV. Dari berita di TV diketahui penyebab kecelakaan, yaitu kebocoran isolator. Nah, dari tayangan tadi, Alex melihat seperti ada bentuk pola urutan tempat duduk. Bisa jadi urutan kematian selanjutnya sesuai dengan tempat duduk.
Akhirnya dia coba deh coret-coret pola tadi. Dan ketemu siapa selanjutnya? Bu Guru Lewton. Alex langsung ke rumah Bu Guru Lewton. Bu Guru Lewton lagi curhat sama temennya tentang kejadian tadi. Dia kaget dari jendela ngeliat Alex karena udah curiga duluan. Takut kalau Alex ngelakuin hal yang gak baik. Jadi Bu Guru Lewton langsung aja nelpon FBI. Gercep banget udah nyampe aja tuh FBI. Langsung nangkap Alex dan diinterogasi. Padahal dia itu sudah nyelamatin 6 nyawa. Tapi kok dicurigain mulu? Lagian penyebab kecelakaan udah ketahuan. Nah, di sini Alex nyampein teori yang baru didapat. Kalau orang-orang yang selamat akan diburu kematian dengan rancangan yang baru. FBI bingung lah. Mana ada yang kayak gitu? Karena nggak cukup bukti, Alex dilepaskan begitu aja. Tapi dia tetap dalam pengawasan. Langsung deh ke rumah Bu Guru Lewton lagi. Di tengah jalan Alex melihat orang yang sedang membakar sampah. Bara apinya hampir aja kena Alex. Wah! Apa ini pertanda kejadian selanjutnya ya? Sementara itu, Bu Guru Lewton di rumahnya nyalain musik kesukaannya pakai piringan hitam. Biar suasana jadi tenang sambil ngopi. Lagi mau rebus air, tiba-tiba terlihat bayangan hitam. Tapi pas noleh nggak ada apa-apa. Terus tuh kompor mati sendiri. Di sini sudah mulai aneh sih. Pas nuangin airnya, panas banget. Nggak jadi deh ngopi, jadinya ambil minuman alkohol dingin. Tapi malah bikin gelasnya retak. Airnya netes di lantai. Dan di atas komputer yang ngebuat komputer itu konslet. Dan bencana pun terjadi. Pas Alex nyampe, dia kaget banget lihat Bu Guru begitu. Terus kursi jatuh memperparah lukanya, bikin Bu Guru maut seketika. Nah, Alex langsung cabut pisaunya, tapi dia sadar kalau sidik jarinya nempel di pisau. Langsung pergi dari situ. Rumah Bu Guru meledak. Alex panik dan langsung melarikan diri. Setelah kejadian itu, Claire yang dekat dengan Alex didatangi FBI. Alex jadi tersangka kematian Bu Guru Lewton, tapi Claire nggak tahu di mana Alex. Claire ngajak Carter dan Billy nyariin Alex, karena cuma dia yang tahu urutan selanjutnya. Ternyata Claire tahu di mana Alex sekarang. Alex ada di pantai menyendiri. Dia melarikan diri karena tahu bakal ditangkap. Dia harus membuktikan diri kalau nggak bersalah. Claire berhasil membujuk Alex untuk ikut ke tempat yang aman. Pas di dalam mobil, Carter paksa Alex ngasih tahu siapa giliran berikutnya. Tapi Alex diam aja yang membuat Carter emosi. Akhirnya dia bawa mobil gila-gilaan, malah kayak nantangin maut. Billy yang ketakutan minta Carter santai aja bawanya. Nah, di sini Alex kayak dapat pertanda lagi. Sabuk pengamannya putus terus ngelihat bayangan kereta api di jendela. Mereka akhirnya berhenti. Tapi Carter malah berhenti mendadak di rel kereta. Dia mau nyusul Terry pacarnya. Orang ini memang gila. Teman-temannya panik dong. Semua sudah keluar, cuman Carter yang tinggal. Tapi sebelum kereta datang, Carter berubah pikiran. Sayangnya mobilnya mogok dan pintu mobil terkunci sendiri. Alex berhasil nyelamatin dia detik-detik terakhir. Dan kereta lewat ngancurin mobil Carter. Semua orang sempat lega. Tapi tiba-tiba kepala Billy terpenggal karena pecahan mobil. Semua shock Billy maut mengenaskan. Alex berspekulasi. Karena dia nyelamatin Carter, jadi urutannya lompat ke berikutnya yaitu Billy. Nah, urutan berikutnya yaitu Alex. Kali ini dia harus mencurangi kematian untuk dirinya sendiri. Mereka pun langsung pergi dari situ. Di sebuah kabin, Alex mengurung dirinya dan menjauhkan segala sesuatu yang berbahaya. Benar-benar bersiap melawan takdir. Akhirnya muncul pertanda, angin kencang datang. Beruntung Alex gercep banget. Alex jadi gabut banget deh. Tapi nggak sengaja lihat koran tentang teman ceweknya yang tukaran tempat duduk. Dia jadi ingat. Seandainya nggak tukaran tempat duduk, berarti urutan seharusnya Claire. Waduh. Alex langsung gas ke rumah Claire. Tapi tiba-tiba polisi datang buat nangkap Alex. Nggak pikir panjang, Alex naik ke perahu buat melarikan diri. Dia pikir polisi ngelepas gitu aja. Nggak segampang itu, Ferguson. Polisi ngikutin Alex masuk ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba pohon tumbang menimpa Alex. Polisi jadinya kehilangan jejak. Ternyata Alex masih hidup. Beruntung double nih si Alex. Clear lagi di rumah pas badai besar datang. Listrik korslet, kabel jatuh, anjingnya dalam bahaya. Mau nggak mau dia pergi buat nyelamatin tuh anjing. Nah, di sini mulai ada pertanda.
Nggak ada angin, tapi lilinnya mati sendiri. Clear terkena ledakan. Beruntung masih selamat, tapi bahaya terus mengancam Clear. Clear sekali lagi selamat. Dia memanjat ke atas kamarnya, tapi lagi-lagi bahaya tetap mengincarnya. Dia mau pergi dari kekacauan itu, tapi ada aja bahaya yang mengancamnya. Alex akhirnya datang. Alex malah bikin tambah parah, membuat mobil terbakar. Akhirnya dia berkorban demi Clear. Alex, get away from there! Clear selamat, tapi Alex nggak sadarkan diri. 6 bulan kemudian, terlihat Alex yang ternyata sehat-sehat aja bersama Clear dan Carter. Karena merasa sudah bebas dari kejaran maut, akhirnya mereka pergi berlibur ke Paris. Nah, pas lagi nongkrong, Alex malah ngebahas cerita lama. Yang lain jadi bad mood lah. Tapi ini sangat mengganjal di pikiran Alex. Nah, saat dia nyelamatin Clear, harusnya jadi giliran dia. Tapi kok dia masih selamat? Iya juga ya. Apa belum aja gilirannya si Alex ya? Tapi tiba-tiba pertanda itu muncul. Alex panik banget, ngerasa ini gilirannya. Jadi cepat-cepat pergi dari mereka. Tapi tiba-tiba... It just get me. So who's next? Gimana? Endingnya gantung ya. Jadi Carter tuh maut karena sudah menyelamatkan Alex. Ternyata urutannya balik lagi ke awal yang masih selamat. Dan akhirnya semua bakal maut. Seru nggak filmnya? Kalau banyak yang like, bakal lanjutin film keduanya deh. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ikan gabus ikan lele. See you di film berikutnya, Le.